Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur Aceh diwarnai kericuhan. Dua saksi dari Partai Nasional dan Partai Lokal diusir keluar ruangan oleh petugas. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur diwarnai kericuhan. Panduan saya rasa sudah sangat jelas. Mereka negara kita negara hukum. Ketika di sini tidak bisa diselesaikan, ada proses hukum yang lain yang harus dilakukan. Kericuhan bermula saat dua saksi dari Partai Golkar dan Partai Lokal PAS menaikkan protes lantaran hasil penghitungan suara rekapitulasi tidak sesuai dengan data C1 yang mereka pegang. Mereka menuntut hasil suara di rapat pleno tidak sesuai dengan form C1 diperbaiki. Sementara Komisi Independen Pemilihan Aceh Timur menolak dan meminta para saksi mengisi form keberatan dan diselesaikan sesuai hukum. Setelah sempat bersih tegang, kedua saksi diusir petugas dari ruangan sidang. Waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau diketik. Padahal jelas Bawaslu sudah menyurati KPU, KPU sudah menyurati PPK, tapi tidak ada di hal diperbaiki dan ditanggapi. Ini adalah semua sudah dikonsep. Meski diwarnai protes dan kericuhan, namun tidak menghambat jalannya sidang pleno hingga rekapitulasi penghitungan hasil suara pemilu 2024 selesai. Dari Aceh Timur, Ismail Abda, Ainus melaporkan. Rebutan kupon terjadi saat petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa membagikan kupon beras murah di Jalan Andi Malombasang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ratusan mama yang ikut kehabisan beras murah pun langsung berdesakan dan berebut kupon. Dinas Ketahanan Pangan menyediakan 160 kupon untuk 800 kg beras murah. Satu kupon warga bisa ditukar dengan beras kemasan 5 kg seharga Rp53.000. Kurang dari 1 jam, seluruh beras murah ini habis terjual. Menurut warga, pembagian kupon dalam pasar beras murah ini tidak merata karena masih banyak warga yang tidak mendapatkan kupon meski telah mengantre sejak pagi. Dari jam berapa kita datang ke sini, Bu? Saya kan jam 8 lewat. Oh, iya. Ini ada yang duluan. Iya. Iya, sudah jam 8. Sebelum jam 8 juga ada, Bu, Di? Banyak tahu lah, setengah 8 ada. Tapi dia duduk di situ, baru tidak ada. Dibilang kartis ini, ada beras, baru bilang ada kartis. Operasi pasar beras murah digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Goa untuk menstabilkan harga beras yang harganya hingga kini masih melambung tinggi. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, ratusan warga rela antre berdesak-desakan hingga berjam-jam demi mendapatkan beras murah. Hal ini terjadi di Polewali di Sulawesi Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu nampak antusias memenuhi agen resmi penjualan beras bulog di Kecamatan Polewali, Sulawesi Barat pada Kamis pagi. Mereka rela antri berdesakan dan menunggu hingga berjam-jam demi mendapat beras dengan harga murah jika dibanding dengan harga pasaran saat ini. Meski demikian, warga dibatasi hanya bisa membeli beras sebanyak 1 sak atau 5 kg dengan harga Rp54.000. Hal ini disebabkan Bulog hanya menjatah 2 ton untuk agen resmi di setiap minggunya. 54.000. Iya, dibandingkan dengan beras yang umum, kenapa, Bu? Beras umum mahal, Pak. 75 ya. Paling bawah itu 70 gitu. Dari kita paling murah itu, Pak. Jadi kita bela-bela ke sini, Bu, ya? Iya. Diketahui saat ini beras premium di pasar menyentuh Rp17.000 per kilogramnya, sedangkan untuk jenis medium harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sementara itu di kantor Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah juga nampak ratusan warga antre berdesakan untuk membeli beras murah.
Namun banyaknya antrean yang tidak teratur membuat petugas kewalahan. Ditambah adanya saling serobot antrean membuat emak-emak yang membawa bayi ikut terjepit. Oh, saya semerawut, Pak. Kalau di kelurahan lain-lain, kalau saya datang Pak Rahman itu depan meja 4 orang, jadi orang datang masuk belakangnya gitu. Kalau ini gimana, Bu? Ini semerawut, Pak. Tadi katanya Bita datang, saya minggir. Baru minggir ada antrian lagi, dijualin lagi. Ibu dapat apa, Ibu? Lagi. Ibu dapat apa? Beras 1 ton, Pak. Dari Diketahui di pasar murah ini beras jenis medium kemasan 5 kg dijual seharga Rp52.000. Kurang dari 1 jam, 6 ton beras ludes terjual. Selain beras, pasar murah ini juga menyediakan paket sembako berisi beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, dan 1 kg tepung terigu seharga Rp74.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Sempat melambung tinggi, harga beras jenis medium di sejumlah pasar tradisional di ibu kota kini mulai turun. Namun, harga beras jenis premium justru terus meroket hingga Rp18.000 per liter. Sementara harga bahan pokok seperti daging sapi juga mengalami kenaikan signifikan. Harga komoditi beras yang sempat melambung tinggi kini mulai turun. Harga beras jenis medium yang semula mencapai Rp14.000 per liter kini kembali di harga Rp12.000. Sayangnya, turunnya harga beras medium ikut menurunkan kualitas beras tersebut. Meski harga beras medium turun harga, namun harga beras jenis premium justru mengalami kenaikan. Beras premium yang dijual Rp14.000 kini mencapai Rp18.000 per liter. Sejumlah pedagang mengaku masih mengalami penurunan omset penjualan terutama pada beras jenis premium. Pendapatan kalau naik gini ya otomatis turunlah sedikit, walaupun tetap orang namanya doyan panen wangi tetap belinya panen wangi. Selain komoditi beras, sejumlah sembako mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2024. Harga telur mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan yakni Rp17.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan dibanderol Rp32.000. Diprediksi sembako akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah pengusaha pakaian dalam Hanan Supangkat digeledah penyidik KPK. Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah uang. 12 orang penyidik mulai menggeledah rumah Hanan sejak pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Mereka masuk ke dalam rumah dengan membawa alat penghitung uang dan 2 buah koper. Dan saat keluar dari rumah Hanan, penyidik KPK membawa koper dengan label segel KPK. Tak hanya itu, penyidik juga membawa sebuah box yang ditutup rapat. Hanan sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Gini. Hey.